Nama saya Muhammad Khairul Arifin, biasa dipanggilnya Arifin. Kuliahnya di Universitas Meski Buana, semester 5, angkatan 2011. Saya dari jurusan Broadcasting, Fakultas Ilmu Komunikasi. Kebetulan kan emang tertarik sama dunia jurnalistik, terus pengen nyoba buat ikutan kayak gitu, jadinya saya sama teman saya itu ya udah ayo kita bikin. Mutusin mau ikut, akhirnya kita mulai cari-cari isu, mulai cari berita apa yang mau kita angkat ya. Terus akhirnya udah dapat beritanya, ya udah kita mulai jalan ke sana. Pas dari awal produksi bikin paket beritanya itu sampai jadi itu sebenarnya ada hambatannya ya, cuman ada sedikit hambatannya itu pas di proses editing. Alatnya itu agak-agak kurang kuat, jadi di editingnya itu kita agak kesulitan. Terus juga di suara, ternyata audio yang kita pakai itu buat bikin VO-nya itu kurang bagus, kurang jernih, jadinya hasil untuk VO-nya masih kurang. Itu aja sih kalau untuk hambatannya. Motivasinya ikut jurnalisme warga, pertama emang pengen belajar ya, karena emang minat di dunia jurnalistik sebenarnya. Pengen ngelatih juga skillnya gimana dalam pembuatan paket berita itu sih sebenarnya. Jadi lebih ke pengen belajar dan pengen tahu juga gitu jurnalis warga tuh kayak gimana gitu. Pada saat videonya itu diseleksi, katanya sih ada 3 kali seleksi, itu pertama dari tim White Shot, terus yang kedua dari para produsernya White Shot, terus yang ketiga itu dari pemimpin redaksinya White Shot, Mas Putra Nababan, sama ada beberapa jurnalis profesional di sana gitu. Seminggu setelah kita kirim videonya, jadi saya dapat telepon dari tim White Shot, katanya video saya itu sudah lolos di seleksi tahap ketiga, yaitu udah nyampe di seleksi tahapnya sama Mas Putra Nababan gitu kan. Udah gitu ya udah kita disuruh ngatur jadwal selama 3 hari buat berada di Metro TV. Jadi kita 3 hari di sana. Hari pertama kita dapat coaching sama Mbak Desi Anwar. Hari kedua kita jalan-jalan pilih Metro TV. Nah di hari ketiga itu hari puncaknya, yaitu pengumuman pemenang di Anugerah Jurnalisme Warga. Kan beritanya tentang perlintasan kereta api yang nggak ada palang pintunya. Itu pertamanya nggak sengaja aja gitu kan, saya dari rumah ke kampus itu kan ngelewatin perlintasan kereta api, tapi di situ tuh nggak ada palang pintunya gitu. Padahal di jalan itu banyak banget yang ngelintasin, nggak cuma motor, mobil gitu kan. Tapi kenapa nggak ada palang pintunya? Dari situ tuh saya udah mulai curiga gitu, ini kenapa nggak ada, dan kayaknya menarik nih buat diangkat gitu kan. Di situ saya coba ngasih tahu kalau di situ nggak ada palang pintunya, tapi ada yang jagain, tapi tetap aja masih ada yang kecelakaan gitu. Jadi saya ngasih tahu kalau di sini tuh masih banyak yang kecelakaan juga walaupun udah ada yang itu sih lebih ke situ pesannya sebenarnya. Perasaannya setelah menang pasti senang ya, bangga, akhirnya bisa juga gitu menangin, karena kan itu skalanya nasional ya, jadi satu Indonesia ikut gitu, jadi saingannya udah pasti banyak banget, dan banyak gitu di situ yang berbakat juga begitu buat bikin berita kayak gitu. Kayak dapat penghargaan juga dari kampus kalau saya berprestasi gitu dari luar. Terus juga mulai banyak yang kenal, terus banyak yang nyari-nyari juga buat wawancara gitu. Ya menurut saya sih jurnalisme warga itu citizen journalism ya, sama aja gitu. Dia cuma beda istilah aja gitu. Siapapun masyarakat yang bukan seorang jurnalis itu bisa jadi jurnalis. Jadi kalau ada kejadian atau hal-hal unik yang kita temuin, kita bisa rekam dengan alat perekam kita, itu bisa jadi suatu berita gitu buat masyarakat melalui media gitu. Jadi kita bisa kirim video kita ke media. Kan sekarang udah mulai banyak ya di TV-TV, udah mulai ada program-program yang dia tuh mau ngumpulin dan menampung karya-karya jurnalistik dari citizen journalism yang nantinya ditayangin ke masyarakat. Kalau menurut saya manfaatnya ada jurnalisme warga itu selain bisa buat kita yang bukan seorang jurnalis bisa belajar jadi jurnalis juga, tapi kita juga bisa bisa nunjukin gitu kalau ini karya kita dan ini ada informasi di sini gitu. Jadi kita bisa ngasih tahu juga buat orang-orang yang nggak tahu, mungkin juga media sendiri belum bisa atau belum sempat buat ngeliput itu, tapi kita yang terdekat di situ kita bisa ngeliput, kita bisa berbagi gitu ke masyarakat. Sekarang tuh nggak cuma sekedar jurnalis aja gitu yang bisa ngasih informasi, tapi masyarakat juga bisa. Kalau dari respon teman-teman mahasiswa yang lain, emang beberapa masih ada yang berminat di dunia jurnalistik gitu. Cuman beberapa juga masih ada yang kurang berminat gitu. Jadi kalau menurut saya sih buat yang masih berminat emang sebaiknya terus aja ngelakuin. Kalau misalnya emang masih berminat, terus aja bikin karya, bikin video jurnalistik lagi.
terus dikirim-kirim aja ke media-media gitu, karena semakin banyak yang berminat, semakin banyak yang mau berkontribusi untuk menjadi seorang jurnalis keluarga, itu juga bakal ngebantu juga buat para media-media yang butuh informasi. Jadi informasi itu sekarang jadi udah nggak dibatasin lagi gitu, jadi semua orang udah bisa ngasih informasi. Kegiatan saya selain kuliah, saya juga ikut klub kampus namanya Orange Media. Jadi klubnya itu bergerak di bidang jurnalistik tapi lebih ke cetak. Jadi kita setiap bulan nerbitin majalah. Jadi kita liputan, kita bikin berita, kita nulis berita, kita ngedesain sendiri layout buat majalahnya, kita cetak majalahnya, jual juga di kampus. Jadi setiap bulan sih kegiatan lebih ke berpartisipasi di klub itu gitu. Sering juga ikut-ikut jurnalisme warga, kayak ada ini bisa nih diliput gitu buat dijadiin jurnalisme warga. Jadi saya sering sih bikin-bikin begitu untuk dikasih ke media juga. Jalan umum yang dilalui oleh kereta api seharusnya memiliki palang pintu untuk mengurangi dampak terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kereta api. Namun kenyataannya di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ini masih ada jalan umum yang tidak memiliki palang pintu. Meskipun di kawasan ini setiap menitnya kereta api sering sekali melalui kawasan ini. Jalan umum yang dilalui kereta api seharusnya memiliki palang pintu yang berguna untuk mengurangi dampak kecelakaan yang disebabkan oleh kereta api yang melintas. Di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ini misalnya, kereta api melintasi kawasan ini dengan kondisi tidak adanya palang pintu. Padahal kereta api yang melintasi kawasan ini datang dari arah Tangerang menuju Duri setiap 30 menit sekali. Pernah ada yang jadi korban nggak sih? Wah, sering, banyak. Pernah nggak ada petugas yang mau masangin palang pintu? Nggak ada sih. Pas yang ada masa bodoh lagi tuh pernah dibilangin tetap aja nggak dipasang-pasang. Karena tidak adanya palang pintu di perlintasan ini, banyak pengendara yang melintasi kawasan ini menjadi korban tertabrak kereta api yang melintas. Hampir setiap bulan terdapat kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kereta api. Meski demikian, warga sekitar Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ini masih ada yang peduli dengan keadaan perlintasan kereta api ini. Mereka dengan sukarela menjaga perlintasan kereta api ini mulai pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam hari. Pernah ngeliat ini nggak kejadian kecelakaan yang ada di sini? Pernah. Pernah lihat? Pernah. Sering nggak ngeliat? Bukan sering lagi di mari, Wak. Sering nggak ada yang lihat yang ketabrak? Sering. Biasanya yang ketabrak apa aja? Motor, mobil, Truk juga pernah ketabrak? Iya pernah. Pernah. Ya menurut saya sih was-was aja gitu. Kalau memang nggak ada pintunya gitu. Kadang-kadang kan orang teriak juga yang di sini doang kedengar, tapi yang jauh kan lebih nggak kedengar gitu. Kadang-kadang dia kurang sabar, kodok aja gitu. Rawan di sini juga sering ada kecelakaan tuh, hampir tiap bulan kali kalau di sini. Tiap bulan ada. Tapi kan juga dijaganya abang-abang ini. Nah, abang-abang ini kan juga jaganya kan gimana ya? Cuma satu orang doang, jadi masih kurang lah. Jadi kalau bisa tuh dikasih palang pintu biar agak aman lah kayak yang lain gitu. Kedepannya sih kalau bisa sih dikasih palang pintu ya biar lebih aman lagi, biar nggak ada kecelakaan lagi yang sering terjadi gitu. Hal ini jelas sangat membahayakan pengendara kendaraan bermotor yang melintasi perlintasan kereta api di kawasan ini. Meskipun sudah dijaga oleh warga sekitar di kawasan ini, namun masih sering sekali terjadi kecelakaan yang menewaskan beberapa korban. Bahkan pada malam hari penerangan di kawasan ini masih sangat minim. Pemerintah seharusnya mau memasangkan palang pintu kereta api untuk mengurangi kecelakaan yang ada di kawasan ini. Dari Jakarta, Muhammad Khairul Arifin beserta juru kamera Fahri Murido Putra melaporkan untuk Waychat Metro TV. Saya satu jurusan juga sama Arifin, semester 5. Kalau menurut saya Arifin itu orangnya baik, pintar, tapi kadang-kadang dia orangnya terlalu gampang pesimis. Jeleknya dia sih itu. Jadi kadang-kadang dia misalkan ada salah satu lomba apapun, dia orangnya sangat antusias sekali. Harapan saya untuk acara jurnalis warga tersebut, saya berharap acara itu tetap ada. Karena itu adalah salah satu agar kita bisa memotivasi masyarakat-masyarakat yang ada. Jadi nggak hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat suatu berita tersebut. Kalau bisa hadiahnya dibikin lebih menarik lagi gitu. Kalau harapan saya sih mungkin itu aja. Kalau untuk acara jurnalis warganya, saya sih pengennya acara itu tetap harus ada terus.
agar bisa memotivasi masyarakat yang selain bukan dari kalangan jurnalis, agar mereka bisa membuat suatu berita yang emang dan layak dan sangat bagus sekali. Saya pernah bergabung sama Arifin pada saat saya semester 2, saya pernah bekerja sama dengan dia di suatu proyek film. Alhamdulillah filmnya juga membuahkan hasil kategori aktor sama skenario terbaik masuk nominasi. Kalau menurut saya jurnalis warga itu apresiasi untuk penganugerahan jurnalis warga yang cita-citanya belum tersampaikan. Jadi buat mereka yang cita-citanya sebagai jurnalis tapi mereka nggak kesampaian untuk ke situ, jadi bisa disalurkan melalui acara tersebut. Karena mungkin dari acara tersebut pemilik perusahaan televisi ataupun untuk yang mempunyai PH bisa merekrut mereka untuk menjadikan seorang jurnalis. Hari bebas kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan Car Free Day pasti sudah tidak asing lagi bagi warga ibu kota. Ya, hari di mana tidak ada kendaraan bermotor yang boleh melintas di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat ini hanya berlaku pada hari Minggu mulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 11 siang. Car Free Day ini juga dimanfaatkan oleh warga ibu kota untuk berolahraga dan bersepeda. Tidak hanya itu, mereka juga dapat bermain dan bersantai sambil menikmati jajanan yang banyak berjajar di pinggir jalan sekitar bundaran Hotel Indonesia ini. Kebersihan saya rasa belakangan ini agak kotor ya, pedagang masuk ke dalam yang biasanya di sini nih pengen udah bersih jadi langsung begini. Sebenarnya aku jadi di rumah ya, memang sih tempat tuh yang agak cuma jalan kalau lagi gini ya kan ya, tapi dengan adanya ini aku lagu tapi yang nggak seneng tukang itu tadi di belakang semua ketemu kenapa menjaga kebersihan ya, mereka itu ya seperti botol-botol ini kayak ini dia harus buang di tempat. Sayangnya masyarakat masih banyak yang tidak memperdulikan kebersihan di kawasan ini. Banyak sekali sampah berserakan di pinggir-pinggir jalan yang sangat mengganggu pemandangan dan membuat suasana di kawasan Sudirman Tamrin ini kurang nyaman. Banyaknya pedagang makanan semakin membuat volume sampah di kawasan ini semakin banyak. Tugas kebersihan pun sudah membersihkan sampah di kawasan ini harus membersihkan kembali karena banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat. Seharusnya masyarakat bisa lebih peduli dan mau membuang sampah pada tempatnya. Khairul Arifin, Panji Siswanto melaporkan untuk NET. Nama saya Levi, saya angkatan 2008. Saya juga baru kenal Ipin, baru semester 5. Saya Caca, semester 5 juga, sama Ipin. Jurnalisme warga itu bagus banget sih menurut saya, jadi kan kita bisa menggali bakat-bakat yang terpendam gitu kan. Harus terus diadakan jurnalisme warga, karena motivasi warga untuk bisa berkarya terus. Kan orang-orang yang gak ahli juga bisa membuat sesuatu gitu. Terus kalau Ipin, dia di kelas rajin sih ya. Rajin. Pokoknya ngerjain tugas terus. Ipin rajin banget. Paling update soal paling rajin, soal paling baik. kampus. Terus dia mau membagi tugasnya, maksudnya bukan membagi tugas kita nyontek, bukan, dia mau memberitahu kalau misalnya kita. Jadi sharing sih ya, Iya, lebih ke sharing. Kalau misalnya kita nggak tahu, dia ngasih tahu. Iya. Terus dia juga ambisius banget, emang pengen jadi orang TV banget dia. Iya, dia niat banget pengen, apalagi dia pengen banget jadi produser.